Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kita merayakan salah satu misteri iman kita. Kalau minggu yang lalu kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, kini kita merayakan misteri iman kita yang lain, tubuh dan darah Kristus. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 11b sampai dengan 17. Kutipan ini didahului dengan perutusan para murid Yesus. Mereka diutus untuk mendahului Yesus ke kampung-kampung dan mempersiapkan kedatangan Yesus. Nampaknya perutusan para murid ini berjalan dengan sukses. Para murid kembali dengan penuh sukacita karena banyak orang yang kemudian percaya kepada Yesus. Bahkan orang-orang kemudian ingin berjumpa dengan Yesus. Itulah yang diceritakan di dalam kisah Injil hari ini. Kisah mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Yesus dan para murid sebetulnya mau pergi untuk beristirahat setelah karya perutusan sukses para murid. Yesus ingin mengajak para murid untuk mengendapkan pengalaman mereka, untuk merenungkan tugas perutusan yang baru saja mereka laksanakan. Namun ternyata orang banyak berbondong-bondong mencari mereka. Orang banyak ini penuh dengan keingintahuan. Kalau para murid bisa mengajar dan membuat mukjizat seperti itu, apalagi guru mereka. Dan mereka ingin berjumpa dengan sang guru yang pasti begitu hebat. Dan ternyata benar, orang banyak itu begitu kagum ketika mereka berjumpa dengan Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Boleh dikatakan mereka ini seperti domba-domba yang kelaparan. Domba-domba yang selama ini mendambakan santapan rumput yang hijau, yang segar, yang membuat mereka bergairah, yang membuat mereka hidup. Mereka sudah lama tidak mendapatkannya. Dan ketika mereka mendapatkan pengajaran dari Yesus, mereka seperti mendapatkan energi baru, kekuatan baru. Hidup mereka yang selama ini penuh dengan perjuangan dan seringkali terasa begitu berat. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus dan mendengarkan pengajarannya, mereka mendapatkan pengharapan baru. Mereka menemukan bahwa ternyata hidup yang sulit itu masih bisa dipikul, masih bisa ditanggung. Bahkan di dalam perjumpaan dengan orang banyak ini, Yesus juga menyembuhkan banyak orang sakit. Dia mengusir banyak setan yang mengganggu kebahagiaan hidup orang banyak ini. Disitulah mereka juga semakin diteguhkan perjumpaan mereka dengan Yesus, bahwa Yesus sungguh-sungguh yang mereka dambakan. Yesus sungguh-sungguh mampu menjawab kerinduan hati mereka untuk kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang membahagiakan. Maka mereka tidak mau pergi. Sampai para murid kemudian datang kepada Yesus. Hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi. Suruhlah mereka pulang. Suruhlah mereka mencari makan. Namun apa yang dikatakan Yesus? Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Para murid tentu saja kaget. Tidak mungkin memberi makan 5.000 orang. Mereka kemudian
mengatakan bahwa pada mereka hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Yesus pun mengajak mereka untuk membawa 5 roti dan 2 ikan itu kepadanya. Sungguh mukjizat terjadi. 5 roti dan 2 ikan itu di tangan Yesus dipersembahkan kepada Allah Bapa. 5 roti 2 ikan itu kemudian dibagikan kepada orang banyak, dan orang banyak itu kemudian makan sampai kenyang. Kita tidak usah membayangkan bahwa roti yang dicuil-cuil oleh para rasul itu semakin bertambah panjang. Tetapi yang harus kita bayangkan di sini adalah bahwa sebetulnya Yesuslah sumber makanan yang dibagi-bagi itu. Yesus memberikan dirinya sebagai makanan dan minuman untuk orang banyak. Setelah mereka makan kenyang, masih ada 12 bakul sisa yang cukup untuk dibagikan kepada orang lain yang tidak hadir di situ, termasuk kita. Jadi yang dibagi-bagikan adalah Yesus. Bukan hanya 5 roti dan 2 ikan, tapi hidup Yesus yang dicuil-cuil dan memuaskan banyak orang. Oleh karena itu, ketika gereja merayakan Ekaristi, kita semua sebagai gereja sedang berkumpul di seputar Yesus. Yesus menjadi pusatnya, dan kita semua mengelilingi Dia. Kita semua ambil bagian untuk menerima dari Yesus makanan rohani. Maka ketika bacaan kitab suci dibacakan selama perayaan Ekaristi, di situ sebetulnya Tuhan sedang memberi kita makanan rohani. Tuhan sedang memberi kita pengajaran-pengajarannya yang akan menjadi bekal kehidupan kita sehari-hari. Dalam Ekaristi itu, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mengunyah sabda Tuhan, menelan sabda Tuhan, meresapkannya di dalam hati kita, kita kemudian secara sakramental menerima tubuh Kristus. Oleh karena itu, di dalam Ekaristi itu, selain kita mendengarkan sabda Tuhan yang menyegarkan tubuh kita, kita juga dipersatukan dengan Yesus secara sakramental ketika kita menyambut komuni. Itulah Ekaristi, sumber dan puncak hidup iman kita. Tanpa Ekaristi tidak ada gereja, karena Ekaristi adalah saat Tuhan memberikan dirinya kepada kita. Inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Marilah kita bersyukur untuk rahmat Ekaristi yang dianugerahkan kepada kita, supaya kita senantiasa bersatu dengan Kristus, bersatu dengan Tuhan dimanapun. Ekaristi adalah Tuhan yang memberikan dirinya untuk kehidupan kita, kehidupan di dunia dan kehidupan di surga. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Amin.